Pernah nggak lu ngerasa kosong meskipun udah banyak yang chat, sering DM-DM-an, atau komunikasi dengan teman-teman di dunia digital, dan ngerasa sendirian? Kira-kira kenapa? Jadi memang hidup ini aneh ya, ketika kita bisa dengan mudah terhubung dengan siapapun ya saat ini melalui media sosial. Dan banyak lah kan, bisa TikTok, Instagram, X, WhatsApp, Facebook, YouTube, bahkan lewat marketplace gitu kan, bisa terhubung dengan siapapun. Tapi kok masih sering ngerasa kesepian gitu. Jadi menurut laporan US Surgeon General 2023, kesepian ini udah menjadi epidemi, loneliness epidemic. Banyak hal yang menyebabkan kesepian, tapi sebelumnya, kira-kira apa itu kesepian? Apakah sama dengan sendiri atau kesendirian? Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada loneliness sama solitude. Jadi kesendirian dan kesepian, itu dua hal yang berbeda. Selama ini kan kita mikir bahwa kalau sendirian itu berarti kesepian. Ya belum tentu. Bisa jadi sendirian itu kesepian, tapi belum tentu kalau sendirian itu kesepian. Menurut penelitian John Cacioppo, salah seorang social neuroscience dari University of Chicago, kesepian itu bukan soal jumlah atau kuantitas kita dengan siapa atau seberapa banyak kita berkomunikasi, atau bukan berarti kita kita nongkrong dengan banyak orang lalu kemudian tiba-tiba hilang kesepiannya. Nggak kayak gitu. Jadi kesepian itu hadir ketika kita merasa tidak dipahami, merasa tidak dimengerti. Meskipun kita nongkrong dengan 10 orang, meskipun kita nongkrong dengan 5 orang misalnya, atau bahkan ribuan orang misalnya. Ya nggak mungkin ya kalau nongkrong ribuan orang. Tapi ketika kita hadir di sana dan tetap merasa tidak dipahami, merasa tidak dimengerti oleh orang lain, itu akan tetap merasa kesepian. Jadi meskipun kita udah ngobrol panjang lebar dengan pasangan, misalnya dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi, tapi ketika otak kita ngerasa nggak dipahami, ngerasa bahwa kok orang lain kayaknya nggak mahamin aku ya, orang lain kayaknya nggak mahamin gua ya, misalnya gitu, atau nggak ngertiin gua ya. Jadi otak akan tetap ngerasa sendirian, ngerasa kesepian. Lebih jauh, sebenarnya kesepian itu bukan hanya soal perasaan, itu ada kaitannya dengan sinyal biologis gitu. Nah, jadi ada penelitian dari Naomi Eisenberger yang bilang bahwa ketika kita merasa ditolak, diabaikan, itu persis sama dengan kita mengalami rasa sakit yang nyata. Kayak misalnya kena jarum atau dikeplak misalnya. Pun demikian dengan ketika kita merasa ditolak, diabaikan, atau tidak didengar. Itu sama rasa sakitnya. Artinya bagi otak kita, kesepian itu real, nyata, makanya menyakitkan. Kenapa bisa begitu? Jadi ini nggak, kalau secara biologis nggak lepas dari evolusi ya, evolusi otak manusia. Di mana dulu manusia itu berkelompok. Ketika seseorang terpisah dari kelompoknya, maka dia akan mengalami penderitaan. Karena ya sakit gitu loh, sendirian. Nah, kalau dulu kan mungkin karena ketika misalnya kelompok di sebuah kelompok misalnya di hutan misalnya berkelompok bergelombor kemudian ketinggalan terpisah dan sendirian di hutan kan jadi nggak terhubung gitu kan. Nah, di era sekarang justru kita dengan mudah bisa mengakses siapapun, bisa terhubung dengan siapapun. Lantas kenapa kok tetap bisa merasa kesepian? Mungkin kita cerita ya lewat WhatsApp atau teleponan, video callan, tapi tetap nggak bisa menghilangkan sensasi atau rasa tatap muka secara langsung, kehadiran secara langsung. Jadi mau seberapa pun ngoceh lama berjam-jam teleponan di dunia digital, tidak bisa menggantikan kehadiran secara langsung. Jadi kalau lu baca nih di Times, ada salah seorang dosen di Jerman, orang Indonesia, nulis tentang kehadiran fisik itu penting gitu. Nih, coba gua kutipkan ya kata-katanya. Kata-kata mampu menggerakkan emosi, tapi kulit memiliki bahasa biologisnya tersendiri. Pelukan, jabatan tangan, atau sentuhan ringan merangsang jalur saraf dan hormon yang membentuk kedekatan secara nyata.
Komunikasi digital hanya meniru interaksi itu secara simbolik tanpa resonansi tubuh yang sebenarnya. Dia bilang bahwa meskipun ribuan chat membuat kita merasa dekat, rasa hangat dan kenyamanan dari kehadiran fisik tetap tak tergantikan. Jadi membuktikan bahwa manusia dilahirkan untuk persentuhan. Penelitian lain mengatakan bahwa banyak orang yang berhubungan atau memiliki hubungan hanya ingin dipahami, tetapi tidak mencoba untuk memahami, sehingga akhirnya mereka hanya sekedar ingin dimengerti, ingin didengarkan, tapi nggak mencoba untuk terbuka, untuk jujur, untuk bercerita apa adanya. Karena hal itulah yang membuat koneksi semakin kuat, keterhubungan itu. Jadi kalau kita masih ngerasa kesepian hari ini ya, meskipun udah ribuan chat, sering chatan, sering video call dan lain-lain, itu berarti kita butuh koneksi yang nyata, butuh usaha untuk menghubungkan dengan orang lain, keterhubungan yang bermakna, keterhubungan yang benar-benar bisa saling memahami satu sama lain, bisa saling mengertiin satu sama lain, bukan cuma sekedar ingin dimengerti, tapi juga belajar untuk mengerti orang lain. Dan biasanya itu bisa dilakukan dengan pasangan yang benar-benar kita percaya. Ya, terakhir di dunia yang benar-benar mudah akan koneksi atau keterhubungan dengan orang lain, kita butuh bukan hanya sekedar keterhubungan yang dasar, tetapi keterhubungan yang benar-benar terasa dan bermakna. Karena pada akhirnya manusia ingin selalu terlihat dan bermakna bagi orang lain. Semoga bermanfaat.